Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik para pemirsa Tobat TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami akan menyampaikan beberapa pembahasan tentang arti sabar dalam menghadapi ujian, di mana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 155. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Kami baca di dalam sebuah kitab Safwatut Tafasir, pengarangnya Muhammad Ali As-Sabuni. Beliau menuliskan tentang tafsir wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat. Artinya, sungguh telah kami uji kamu dengan sedikit takut, lapar, kemudian kekurangan harta dan jiwa dan buah-buahan, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Maksudnya di sini walanabluwannakum ay walanahtabirannakum bisyai'in yasirin min alwanil bala'i mithal khawfi wal ju'. Artinya, sungguh telah kami khobarkan, beritahukan kepada kamu dengan sesuatu yang sedikit dari berbagai macam cobaan, ujian, seperti khauf, takut, kemudian walju, dan lapar, wadhihabi ba'dil amwal, dan juga hilang sebagian harta-harta, wa mauti ba'dil ahbab, dan juga meninggal sebagian yang dikasihi atau kekasihnya. Juga di sini ditafsirkan wadiyai ba'diz zuru'i wathimar. Artinya, dan sia-sia sebagian tanaman-tanamannya dan juga buah-buahannya. Wa basyiris sabirin, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Artinya di sini basyiris sabirin alal masaib wal balaya bi jannatin naim. Artinya, berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar atas musibah-musibah dan cobaan dengan mendapatkan jannatun naim. Para pemirsa Tobat TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, arti sabar itu menurut bahasa adalah menahan diri dari keluh kesah. Ada juga kata sabar itu dengan kasroh sod as-sibri, yang artinya obat yang pahit. Ada juga kata sabar itu dengan domah sod, yang artinya tanah yang subur, yang keras. Itu sabar menurut bahasa. Bahkan menurut Profesor Dr. Quraish Shihab mengatakan sabar itu menahan diri, membatasi jiwa dari keinginan demi mencapai sesuatu yang baik atau lebih baik lagi. Berikutnya adalah di dalam kitab Ihya. Kami baca dalam kitab Ihya itu bahwa sabar itu terbagi kepada 4 bagian, 4 kategori. Yang pertama adalah di sini sabar
atas mengerjakan hal-hal yang wajib. Yang kedua, sabar atas mengerjakan hal-hal yang sunnah. Yang ketiga, sabar atas mengerjakan hal-hal yang makruh. Dan yang keempat, sabar di atas mengerjakan yang diharamkan. Di sini Imam Ghazali menjelaskan sabar dalam hal-hal yang diharamkan ya, atau mahdurat ini menjadi sabar yang wajib, seperti kita menahan diri dari hal-hal yang dilarang oleh syariat Islam. Mencuri, berzina, itu hal-hal yang dilarang oleh syariat Islam. Maka perlu kita sabar, menahan diri, membatasi jiwa kita. Jangan sampai kita mempunyai keinginan untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh syariat Islam. Itu sabarnya wajib. Lalu yang kedua, ini sabarnya adalah sabar di atas sunnah. Jadi hal-hal yang dimakruhkan, dibenci oleh syariat Islam, maka kita harus tahan diri, batasi jiwa kita. Jangan sampai kita melakukan hal tersebut. Maka ini sabarnya termasuk sabar ala nafli, di atas sunnah. Kemudian berikutnya yang ketiga ada sabar makruh. Sabar makruh di sini artinya seorang itu sabar di atas ada orang yang menyakiti yang ia dapati celaan sakitannya itu ya. Kemudian dia bersabar ya. Itu sabarnya di atas makruh. Kemudian yang keempat adalah ya, sabar yang diharamkan ya. Sabar yang diharamkan di sini artinya seperti seorang yang tangannya ingin dipotong oleh seorang pencuri ya, sehingga dia sabar, itu tidak dibenarkan ya. Itu sabar yang diharamkan, tidak boleh. Harus kita pertahankan ya, fisik kita, jasmani kita, jangan sampai kita ya, aniaya fisik kita. Atau mungkin ketika anak kita ingin dibunuh, maka di situ tidak dianjurkan untuk kita bersabar. Kita harus melawan, kita harus membela ya. Anak kita jangan sampai diperangi, dibunuh ya, oleh seorang yang tidak bertanggung jawab seperti itu ya. Jadi ini sabar ada letak-letaknya ya. Jadi sabar, ada sabar fardu disebut sabar wajib, ada sabar sunnah ya, ada sabar makruh, ada sabar haram ya. Ini keempat sabar ini ya, Imam Ghazali membagi kepada 4 kategori. Berikutnya, para pemirsa Taubat TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ada beberapa faedah. Yang pertama, riwayat dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia berkata, ma asabatni musibatun illa wajadtu fiha thalatha ni'amin. Jadi menurut riwayat dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia berkata, tidaklah terkena musibah kepadaku akan sebuah musibah kecuali aku dapati 3 nikmat. Yang pertama,
bahwasanya musibah itu tidak ada dalam agamaku, kata Umar bin Khattab. Yang kedua adalah bahwasanya musibah itu tidak ada lebih besar dari keadaan kita, karena la yukallifullahu nafsan illa us'aha. Jadi Allah tidak akan membebani ya apa yang dia usahakan. Kemudian berikutnya yang ketiga adalah annallaha yujazi 'alaiha al-jazal kabir. Bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan yang besar bagi orang-orang yang bersabar. Baik sabar taat kepada Allah, mengerjakan sholat 5 waktu, ya, puasa, zakat, haji, ya, hal-hal yang wajib, ya. Kemudian sabar di atas musibah, ya, musibah longsor, musibah corona, ya, musibah banjir, ya, musibah kematian, musibah kecelakaan, kita mesti sabar. Kemudian sabar di atas maksiat. Kita melawan hawa nafsu kita, jangan sampai kita melaksanakan hal-hal yang bermaksiat. Dan di sini balasannya apa? Allah sampaikan dalam surah berikutnya, dalam ayat berikutnya, ya. Ayat 157 dikatakan, ya, ulaika alaihim salawatu mir rabbihim warahmah wa ulaika humul muhtadun. Artinya mereka itulah, ya, orang-orang yang sabar mendapatkan maghfirah. Salawat ay maghfirah, mendapatkan maghfirah dari Allah, wa rahmah, mendapatkan rahmat, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa Taubat TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, intinya kita dalam menghadapi berbagai musibah ujian, kita harus sabar, menahan diri kita, batasi jiwa kita dari segala keinginan demi tercapainya tujuan yang baik dan lebih baik lagi. Para pemirsa Taubat TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Untuk pemirsa yang ingin bertanya, silahkan tinggalkan pesan di kolom ini atau melalui pesan atau email yang tertera di bawah ini. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.